Halo, selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita akan lanjut lagi nih mengupas materi yang Anda bagikan, bab 2 dari buku Designing the Mind. Ya, halo, betul sekali. Kali ini kita fokus ke topik yang, wah ini relevan banget buat kita semua ya. Bias kognitif. Bias kognitif, ya, semacam jebakan berpikir gitu ya, atau bug di sistem operasi otak kita. Dan gimana cara kita mungkin memprogram ulangnya? Persis. Sumber kita jelas ya, bab 2 buku itu. Jadi misi kita kali ini, ya bantu Anda semua biar lebih paham lah. Kenapa sih pikiran kita ini yang kayaknya canggih banget, kok sering meleset gitu? Dan yang paling penting, bisa ngapain kita soal itu? Siap ya kita bongkar bareng-bareng? Siap. Pikiran kita ini kan ibaratnya operating system ya. Tapi, ya itu tadi, nggak ada yang sempurna. Pasti ada aja bug-nya. Nah, bab ini bantu kita kenali bug itu. Oke, mari mulai dari yang paling dasar dulu nih. Kenapa sih memahami cara kita berpikir, ranah kognitif ini penting banget? Buku ini bilang kognisi itu kayak penjaga gerbang ya. Iya, betul. Penjaga gerbang buat hampir semua hal. Emosi kita, keputusan kita, tindakan kita. Jadi kalau fondasi berpikirnya aja udah agak miring, ya yang lain bisa ikut kacau gitu. Wah iya benar juga ya. Nah, konsep kunci di sini yang diangkat buku ini itu perbedaan antara peta dan teritori. Pernah dengar kan? Oh ya pernah, teritori itu realitasnya, petanya itu cara kita melihat realitas itu. Tepat. Teritori itu ya dunia nyata, kompleks, rumit, apa adanya. Peta itu representasi mental kita. Nah, namanya juga representasi, peta itu pasti penyederhanaan. Kayak peta jalan kan, nggak mungkin ada gambar tiap pohon atau tiap lubang di jalan. Iya nggak muat ya. Nah, masalahnya, penyederhanaan ini kadang bikin distorsi. Bikin peta kita jadi nggak akurat sama teritorinya. Itulah bias kognitif, kesalahan sistematis di peta kita. Jadi bias kognitif itu kayak cacat di peta mental kita ya. Buku ini juga pakai analogi lain, algoritma pikiran. Ini gimana maksudnya ya? Agak teknis nih. Gini deh analoginya. Pikiran kita itu kan proses informasi ya. Ada input masuk, terus diproses di dalam, keluar output. Kesimpulan, keputusan, keyakinan. Nah, proses di dalamnya itu kayak ada langkah-langkahnya, kayak algoritma komputer. Oke. Bias kognitif itu terjadi kalau algoritma ini ada cacatnya. Jadi secara sistematis, outputnya itu menyimpang terus dari logika atau realitas. Kayak program yang harusnya ngitung lurus, tapi selalu agak belok ke kiri sedikit gitu. Oke. Jadi polanya berulang ya kesalahannya. Nah, buku ini kan nyebutin banyak banget tuh jenis-jenisnya. Mungkin kita bahas beberapa contoh aja kali ya, yang paling sering kejadian atau paling ngaruh gitu. Setuju. Biar nggak kebanyakan juga. Oke, mungkin kita mulai dari yang berhubungan sama logika dulu ya. Ini sering banget nih kita temuin. Gimana tuh? Kadang ada argumen kedengarannya meyakinkan banget. Padahal kalau diteliti, kesimpulannya itu nggak nyambung sama premisnya. Contoh gampang yang sering diomongin itu ad hominem. Oh, nyerang orangnya bukan argumennya. Betul. Atau false dichotomy. Jadi kita kayak dikasih pilihan cuma dua, hitam atau putih. Padahal kan di tengah-tengah banyak pilihan lain. Ini sering banget dipakai buat ya ngegiring opini lah. Wah, itu sih sering banget ya di medsos atau debat politik. Selain logika, apalagi nih yang sering belok? Nah, ini menarik juga. Memori kita, ternyata ingatan kita itu nggak kayak video recorder yang akurat loh. Oh ya? Gimana tuh? Ada yang namanya konsistensi bias. Kita itu tanpa sadar suka ngubah-ngubah ingatan masa lalu biar kelihatan konsisten sama pandangan kita yang sekarang. Jadi kita edit sendiri gitu ya memorinya. Bisa dibilang gitu. Pernah nggak sih Anda lihat postingan lama Anda, terus mikir, kok beda banget ya pemikiran gue dulu? Nah, itu mungkin karena ingatan kita udah disesuaikan. Kita juga lebih gampang ingat hal yang emosional, mau seneng atau sedih, daripada hal yang rutin. Padahal yang rutin itu mungkin datanya lebih penting. Wah, jadi nggak bisa 100% percaya sama ingatan sendiri dong ya. Agak ngeri juga. Terus gimana soal kemampuan kita memprediksi atau menilai peluang? Pasti ada biasnya juga kan? Ada banget. Di sini kita sering salah kaprah. Misalnya, kita cenderung ngabaikan data statistik atau probabilitas dasar. Kita lebih gampang percaya sama cerita atau anekdot. Contohnya? Contoh klasik di buku itu soal merokok. Dengar cerita, tetangga gue perokok berat tapi umurnya 100 tahun. Itu bisa bikin kita ngeremahin risiko merokok.
Padahal secara statistik, ya jelas banget bahayanya buat mayoritas orang. Kita lebih fokus ke cerita satu orang itu. Oh iya iya. Terus ada lagi planning fallacy. Ini kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin deh. Apa tuh? Kayaknya saya sering kena nih. Itu loh, kecenderungan kita buat ngeremehin waktu, tenaga, atau biaya yang dibutuhin buat nyelesain suatu tugas. Selalu ngerasa, gampang lah, cepat ini. Padahal kenyataannya molor terus. Nah, itu saya banget. Beneran deh. Tiap bikin rencana pasti meleset. Oke, oke. Ada lagi mungkin satu kategori lagi yang penting? Soal pola mungkin? Iya, pengenalan pola, otak kita ini kan jago banget ya cari pola. Tapi kadang terlalu jago, jadi terlalu aktif gitu. Maksudnya? Bisa sesimpel kita lihat bentuk muka di awan, itu namanya pareidolia. Tapi bisa juga lebih serius. Misalnya, kita bikin stereotip cuma dari beberapa pengalaman aja. Atau nganggap kejadian yang sebenarnya kebetulan itu sebagai takdir atau pertanda. Contohnya gimana tuh yang kebetulan dianggap takdir? Buku ini kasih contoh clustering illusion. Misalnya ada orang dengar istilah MLM 3 kali dalam seminggu dari sumber yang beda-beda. Terus dia mikir, wah ini pasti tanda nih gue harus ikut MLM. Padahal ya itu murni kebetulan aja. Nah ini akarnya banyak tahayul, teori konspirasi, ngelihat pola yang sebenarnya nggak ada di data acak. Serem juga ya kalau dipikirin. Semua bias ini, logika, memori, prediksi, pola bisa nyambung satu sama lain, terus bikin pandangan dunia kita jadi, ya beda banget sama kenyataan. Peta kita jauh dari teritorinya. Banget. Dan justru karena itu, penting banget kita sadar soal ini. Nah, ini nyambung ke bagian berikutnya. Gimana caranya kita memperbaiki atau debiasing peta kita ini? Nah, ini dia nih yang paling penting kayaknya. Kalau kita semua punya bug ini, gimana cara ngedebugnya? Tapi uniknya, ada bias lagi namanya bias blind spot kan ya. Kita jago lihat bias orang, tapi ngerasa diri sendiri oke-oke aja. Gimana tuh ngatasinnya? Langkah pertamanya apa? Langkah paling dasar, ya kenali dulu musuhnya. Tingkatkan kesadaran diri. Pelajari jenis-jenis bias kognitif yang umum. Semakin kita familiar sama nama dan cara kerjanya, makin gede kemungkinan kita ngeh pas dia muncul di pikiran kita sendiri. Jadi belajar dulu ya jenis-jenisnya kayak baca daftar bias gitu. Iya, bisa dari situ. Buku ini nyaranin beberapa sumber, tapi intinya adalah edukasi diri. Cuma, perlu diingat nih, sekedar tahu namanya doang nggak bikin kita otomatis kebal loh ya. Ini baru langkah awal banget. Oke, jadi sadar itu baru permulaan. Terus, gimana kita beneran program ulang algoritma yang salah tadi? Kayak contoh planning fallacy tadi deh. Gimana cara ngatasinnya menurut buku ini? Nah, ini butuh intervensi sadar. Prosesnya kira-kira gini. Pertama, pas Anda diminta bikin estimasi waktu, misalnya buat kerjaan, sadari dulu, wah, gue rentan kena planning fallacy nih. Oke, notice dulu. Kedua, jangan langsung jawab pakai intuisi. Itu algoritma lama yang mungkin error. Berhenti sejenak. Jeda. Jeda, oke. Terus? Ketiga, pakai strategi alternatif secara sadar. Misalnya, pakai pandangan dari luar atau outside view. Coba ingat-ingat proyek sejenis dulu. Beneran butuh waktu berapa lama? Bukan yang kita harapkan ya, tapi yang beneran kejadian. Atau pecah tugas gedenya jadi kecil-kecil banget. Terus estimasi satu-satu baru dijumlahin. Oh, dipecah-pecah gitu ya? Iya. Nah yang keempat, ini kuncinya. Latih terus cara baru ini. Tiap kali bikin estimasi, paksain diri pakai strategi alternatif tadi. Tujuannya biar cara baru ini jadi otomatis. Jadi gantiin algoritma lama yang suka ngaco itu. Jadi polanya sadari, jeda, rancang alternatif, latih. Gitu ya? Apa ini berlaku umum buat bias lain juga? Prinsip dasarnya mirip ya. Sadari, intervensi, ganti dengan strategi baru, latih. Walaupun strategi spesifiknya bisa beda-beda ya buat tiap bias. Dan riset soal debiasing ini kan juga masih terus berkembang kata buku ini. Tapi ada satu alat berpikir yang disebut standar emas rasionalitas kan? Penalaran Bayesian. Itu gimana tuh intinya? Iya, penalaran Bayesian. Kedengarannya mungkin serem ya, tapi intinya sebenarnya lumayan simpel kok. Gimana tuh sederhananya? Intinya gini, pas kita mau nilai sesuatu atau bikin keyakinan, kita jangan cuma lihat informasi baru yang spesifik atau mencolok. Kita harus ingat juga probabilitas awalnya atau base rate-nya. Seberapa umum sih hal itu di dunia nyata? Contohnya? Contoh klasik nih, ada orang digambarin pendiam, suka baca buku, terus kita disuruh nebak profesinya. Mungkin langsung kepikiran, pustakawan kali ya? Iya, bisa jadi. Nah,
Penalaran Bayesian ngingetin, tunggu dulu. Coba pikir, di populasi umum, banyakan mana jumlah pustakawan sama katakanlah salesman? Jauh banyakan salesman kan? Jadi, probabilitas awal orang itu salesman sebenarnya lebih tinggi. Baru deh setelah kita pertimbangkan base rate ini, kita sesuaikan kemungkinan berdasarkan info spesifik tadi, sifat pendiamnya. Intinya, jangan lupain data umumnya dulu. Oh, oke. Jadi mulai dari gambaran besar dulu, baru sesuaikan dengan detail spesifik. Jangan langsung lompat ke detailnya, oke ini butuh usaha sadar ya, emang nggak otomatis. Betul banget. Makanya butuh kerendahan hati juga, ngakuin kalau peta kita ini nggak sempurna dan selalu bisa diupdate. Kayak kata Lao Tzu yang dikutip di buku itu, tidak tahu adalah pengetahuan sejati, merasa tahu adalah penyakit. Nah, ngomong-ngomong soal merasa tahu, sekarang kita pindah ke jenis bias yang katanya lebih licik nih. Motivated biases. Bias yang didorong sama keinginan kita. Kenapa ini lebih susah ditaklukkan katanya? Ya, ini lebih bandel. Karena dia nyambungnya langsung ke dorongan emosi dan evolusi kita. Evolusi kan nggak selalu mendesain kita buat jadi akurat ya, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa survive, nyaman, diterima kelompok. Jadi keinginan kita itu bisa membajak pikiran kita. Persis. Keinginan kita pengen ngerasa benar, pengen nyaman, pengen dunia ini adil, pengen disukain orang, itu seringkali tanpa sadar ya, ikut campur dalam proses berpikir kita. Dia membelokkan cara kita nyari info, cara kita menafsirkan info, bahkan cara kita inget info. Jadi, algoritmanya itu inputnya bukan cuma data, tapi ada keinginan juga yang ikut ngaco. Wah, contohnya yang paling kuat apa nih? Yang paling kuat dan paling bahaya menurut buku ini, itu keinginan untuk benar. Desire to be right. Apalagi kalau udah menyangkut keyakinan yang kita pegang erat banget. Gimana tuh manifestasinya? Lahirlah confirmation bias. Kita jadi aktif banget nyari bukti yang dukung keyakinan kita aja. Terus bukti yang nentang, ya kita abaikan. Kita cari-cari kesalahannya, atau kita anggap nggak valid. Oh, jadi kita nyari pembenaran terus ya? Bisa dibilang gitu. Bahkan bisa lebih parah. Ada backfire effect. Pas keyakinan kita diserang pakai fakta yang kuat, bukannya goyah, kita malah jadi makin yakin sama keyakinan kita itu. Aneh kan? Iya juga ya, kok bisa gitu? Dan katanya ini makin parah di era digital sekarang. Banget. Mesin pencari yang udah dipersonalisasi, terus media sosial, itu kan cenderungnya nyodorin kita informasi yang kita suka, yang sesuai sama pandangan kita. Jadinya kita kayak hidup di gelembung atau echo chamber. Jadi makin jarang ketemu pandangan beda ya? Betul. Kita jadi makin yakin pandangan kita paling benar. Karena isinya ya itu-itu aja yang kita lihat. Belum lagi bias lain yang didorong motivasi sosial. Kayak social proof, ikut aja apa kata orang banyak, atau authority bias, nurut aja sama figur otoritas tanpa mikir kritis. Ini semua kan didorong keinginan buat diterima atau merasa aman. Oke. Ini beran tantangan Gida nih. Kalau keinginan kita sendiri yang jadi biang keroknya, gimana dong cara ngelawannya? Kayaknya sekedar tahu nama biasnya tuh nggak bakal cukup nih. Apa strateginya? Nah, buku ini nawarin strategi yang lebih dalam nih buat ngadepin bias termotivasi nih. Pertama, coba lakukan semacam investigasi ke dalam diri atau inside view. Maksudnya? Pas Anda ngerasa yakin banget sama sesuatu atau pengen banget sesuatu itu benar, coba tanya ke diri sendiri, kenapa ya gue pengen banget ini benar? Ada kebutuhan emosional atau psikologis apa sih yang dipenuhi sama keyakinan ini? Apa ini bikin gue nyaman? Merasa lebih baik dari orang lain? Merasa aman? Atau diterima sama kelompok? Coba jujur gali motivasi di baliknya. Ngerti motivasinya itu langkah penting. Menarik. Jadi deteksi dulu kepentingan pribadi kita di balik keyakinan itu. Oke, terus abis itu? Kedua, pakai pertanyaan Socrates, Socratic questioning. Tapi kali ini, fokus ke keyakinan yang tadi udah kita identifikasi ada motivasinya. Anggap aja keyakinan itu punya orang lain. Terus tugas Anda adalah jadi pengacara setannya. Coba bangun argumen paling kuat melawan keyakinan Anda sendiri. Melawan keyakinan sendiri? Berat juga ya? Iya, tanya. Apa asumsi dasarnya? Di mana titik lemahnya? Bukti apa yang paling kuat menentangnya? Ada cara lain nggak buat menafsirkan bukti yang ada? Pokoknya, gali terus secara kritis seolah-olah Anda mau membantah habis-habisan keyakinan itu. Tujuannya, nemuin lubangnya. Oke, jadi sengaja cari celah di argumen kita sendiri. Perlu banget kayaknya ya. Ada lagi nggak buku ini nyebut kontraaksi atau counter action?
Itu gimana? Nah, ini pendekatan yang unik nih. Idenya adalah kita coba secara sadar menumbuhkan rasa suka atau apresiasi terhadap kemungkinan atau hasil yang berlawanan sama yang kita inginkan. Contohnya? Misalnya Anda pengen banget percaya kalau proyek X ini pasti berhasil. Nah, coba secara aktif cari alasan kenapa kalaupun proyek X ini gagal, itu juga nggak apa-apa. Atau bahkan ada sisi baiknya. Atau cari kenapa alternatif Y juga sebenarnya menarik. Tujuannya apa? Biar tarikan emosi dari keinginan awal Anda itu jadi netral. Jadi Anda bisa nilai bukti buat X dan Y lebih objektif. Karena secara emosi, Anda udah bisa nerima dua-duanya. Wow, jadi mencoba menyukai alternatifnya biar lebih netral menilai, ini butuh latihan mental yang serius banget kayaknya ya. Kenapa sih kita harus repot-repot begini? Emang bahaya banget ya kalau bias termotivasi ini dibiarin aja? Menurut buku ini, bahayanya besar banget. Baik buat diri sendiri maupun buat skala yang lebih luas. Irasionalitas yang didorong motivasi ini jadi akarnya banyak masalah gede di dunia. Misalnya, Ya, orang menolak sains karena bertentangan sama keyakinannya. Orang ngabaikan masalah lingkungan karena nggak nyaman ngadepinnya. Bahkan orang bisa berbuat kejam atas nama ideologi yang nggak pernah dipertanyakan lagi. Apalagi sekarang teknologi makin canggih. Konsekuensi dari cara berpikir yang cacat bisa fatal banget. itu skala makro ya. Kalau buat kita pribadi nih, manfaat langsungnya apa sih kita berjuang lawan bias termotivasi ini? Manfaatnya fundamental banget buat hidup kita. Rasionalitas, dalam arti kemampuan mikir jernih ngelampaui bias kita, itu kan fondasi kebijaksanaan praktis. Penting banget buat bikin keputusan yang lebih baik dalam hidup. Soal karir, hubungan, keuangan, semuanya. Jadi ngaruh ke kualitas hidup ya? Banget. Buku ini kasih contoh Elon Musk sebagai psikitek, orang yang secara sadar mendesain ulang pikirannya sendiri. Dia lihat otaknya itu kayak aset paling penting yang dia punya dan terus berusaha ngoptimalinnya. Kemampuan dia buat mikir jernih, ngelampaui bias-bias umum, itu dianggap kunci suksesnya. Menjadi psikitek bagi pikiran sendiri, keren juga istilahnya. Jadi mindset utamanya gimana tuh? Mindsetnya adalah melihat semua keyakinan kita, apalagi yang paling kita sayang, itu sebagai hipotesis sementara, bukan kebenaran mutlak yang harga mati. Jadi, tiap hari itu kesempatan buat nguji lagi, perbarui lagi, atau bahkan buang peta mental kita yang udah nggak relevan. Tujuannya bukan buat selalu merasa benar, tapi buat terus-menerus jadi sedikit kurang salah. Jadi jangan malah melindungi keyakinan kita, tapi justru tantang terus. Tapi kan mengakui kita salah atau ngadepin kenyataan pahit itu susah banget ya secara emosi. Gimana caranya biar kita nggak malah jadi down atau defensif? Buku ini ngakuin kok kalau itu emang susah. Prosesnya bertahap. Kita perlu pelan-pelan ganti struktur pertahanan psikologis kita yang mungkin rapuh karena dibangun di atas keyakinan yang salah dengan pemahaman yang lebih kokoh, yang lebih dekat sama realitas. Gimana caranya biar kuat? Penulisnya pakai konsep anti-fragile. Pikiran kita itu katanya bukan kayak kaca yang pecah kalau dibentur, tapi lebih kayak otot yang justru jadi lebih kuat kalau dilatih dan ditantang. Jadi, dengan kita berani hadapi rasa nggak nyaman karena mempertanyakan keyakinan kita sendiri, kita itu sebenarnya lagi imunisasi mental kita. Lagi bangun ketahanan. Pandangan dunia kita jadi lebih kokoh. Awalnya nggak enak, tapi hasil akhirnya itu pemahaman yang lebih dalam dan lebih damai. Jadi, kunci pamungkasnya nih buat ngatasi bias termotivasi ini, apa dong intinya? Intinya, ada di niat kita, di nilai yang kita pegang paling tinggi. Keinginan kita untuk memahami realitas apa adanya dan menguasai diri, self-mastery, itu harus kita bikin jadi lebih kuat daripada keinginan bawah sadar kita buat sekedar merasa nyaman, merasa benar, atau diterima orang lain. Jadi geser prioritas ya? Iya, kita harus mulai bangga bukan pada apa yang kita yakini sekarang, tapi pada kesediaan kita untuk terus belajar, berubah, dan ninggalin keyakinan lama kalau emang ada bukti kuat yang menentangnya. Jadi kayak kata penutup bab ini, berusaha dulu temukan kebenaran, baru belajar mencintainya. Itu jalan menuju penguasaan kognisi kita. Oke. Wah, dalam banget ya pembahasan bab 2 ini. Jadi jelas ya poin kuncinya bias kognitif itu ada, nyata di mana-mana. Cara kita mikir, ingat, nebak, ngenalin pola, dan ada lagi yang lebih bandel, yang didorong sama maunya kita sendiri. Tapi, untungnya kita nggak harus pasrah ya. Ada cara buat mulai program ulang pikiran kita. Betul. Kuncinya ya tadi, kesadaran diri, mau belajar kenali pola-polanya, terus aktif menerapkan strategi perbaikan.
Entah itu pakai penalaran Bayesian, berani nanya ke diri sendiri ala Socrates, atau bahkan coba kontraaksi buat netralin motivasi. Yang paling penting itu tadi, menggeser prioritas nilai kita. Kejujuran intelektual dan kemauan berkembang harus di atas rasa nyaman atau rasa benar sesaat. Nah, sebagai penutup nih, kita mau kasih satu pertanyaan refleksi buat Anda semua para pendengar. Terinspirasi dari pembahasan soal bias yang paling bandel tadi, keinginan untuk benar, dan gimana dunia digital bisa bikin kita makin terkurung di situ. Pertanyaannya gini, coba pikirkan, langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil dalam minggu ini untuk secara sengaja mencari dan benar-benar mempertimbangkan satu aja sudut pandang, argumen, atau bukti yang secara fundamental itu menantang salah satu keyakinan Anda yang paling kuat atau yang paling bikin Anda nyaman. Tujuannya bukan buat langsung berubah pikiran ya, tapi lebih ke latihan aja. Latihan buat lihat keyakinan itu dari luar, sebagai hipotesis yang bisa diuji bukan sebagai kebenaran mutlak yang nggak boleh disentuh. Sekedar melatih otot mental Anda, gitu. Semoga eksplorasi kita kali ini bermanfaat ya dan bisa kasih alat baru buat Anda dalam memahami dan ya itu tadi, mendesain pikiran Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.